Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Anissa. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang remote access. Apa itu remote access? Remote access adalah suatu kemampuan atau metode untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat tersebut. Jadi, intinya kita bisa mengontrol perangkat seperti router atau switch tanpa menggunakan kabel konsol melainkan melalui jaringan biasanya menggunakan IP address. Sebelum kita masuk ke praktiknya, kita bahas dulu jenis-jenis protokol yang bisa digunakan dalam remote access. Nah, ada dua protokol utama yaitu Telnet dan SSH. Perbedaan utama keduanya ada pada keamanan dan port yang digunakan. Telnet menggunakan port TCP/23, namun Telnet tidak aman karena menggunakan sistem plain text, artinya data yang dikirim tidak terinskripsi. Contohnya, jika kita memasukkan password seperti Cisco123, maka password tersebut bisa terlihat secara jelas jika ada pihak yang menyadap jaringan. Sedangkan SSH menggunakan port 22. SSH lebih aman karena menggunakan sistem enkripsi. Artinya, data seperti username dan password akan diubah menjadi kode-kode tertentu yang tidak bisa dibaca secara langsung oleh orang lain. Jadi, walaupun ada yang mencoba menyadapnya, mereka tidak bisa mengetahui isi data yang sebenarnya. Kesimpulannya, Telnet tidak aman menggunakan plain text, sedangkan SSH aman menggunakan enkripsi. Karena alasan keamanan, SSH lebih sering digunakan dibanding Telnet dalam jaringan modern. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai remote access untuk kali ini. Selanjutnya kita akan langsung mencoba mengimplementasikannya. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung mengimplementasikan. Pertama, kita tambahkan PC atau laptop dan hubungkan dengan kabel konsol. Kita masuk ke sini, terus ke desktop, terminal, klik OK. Ketik 0, lalu kita ketik enable. Kita masuk ke mode privilege mode dengan perintah enable. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi terminal untuk mulai melakukan konfigurasi. Kita membuat username dan password yang nantinya digunakan untuk login saat remote access, agar tidak semua orang bisa mengakses router. Selanjutnya kita masuk ke enable secret, yaitu password untuk masuk ke mode privilege agar lebih aman. Enable secret Cisco. Kemudian kita konfigurasi IP address pada interface router sebagai gateway agar dapat terhubung ke jaringan. Press get 0/1 IP address 192.168.1.1.0. Lalu no shutdown exit. Kita tambahkan domain name, biasanya digunakan untuk kebutuhan keamanan seperti SSH. IT domain name seed.net. Kemudian kita masuk ke line VTY untuk mengatur remote access. Kita gunakan login lokal agar memakai username yang sudah kita buat. Dan kita batasi hanya pengguna Telnet. Nah, kita ubah hostname menjadi R1. Hostname R1. Lalu membuat CryptoKey untuk keamanan tambahan. Biasanya digunakan untuk SSH. CryptoKey generate RSH. Ketika ditanya how many bits in the modulus, kita ketikkan 1024 ya. Setelah selesai, kita simpan konfigurasi agar tidak hilang saat router dimatikan. Nah, sudah oke ya teman-teman.
Oke teman-teman, pada video kali ini selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi remote access menggunakan SSH pada router. Pertama, kita masuk ke mode privilege, lalu ke global konfigurasi mode. Konfigurasi terminal, lalu hostname, di sini saya sebenarnya sudah ya hostname R1. Kita ubah hostname router menjadi R1 untuk identitas perangkat. Lalu kita enable secret 123. Kita buat enable secret sebagai password untuk masuk ke mode privilege. Lalu kita tambahkan IP domain name yang diperlukan untuk konfigurasi SSH. Domain name-nya kita SID domain name sid.net. Nah, kita enter. Kita membuat username dan password yang akan digunakan saat login SSH. Username SID secret 1234 ya, agar tidak tertukar. Kita masuk ke line VTY. Line VTY 04. Lalu mengaktifkan akses hanya menggunakan SSH. Transport input SSH. Dan menggunakan login lokal. Kita exit. Kita membuat CryptoKey RSA generate ya teman-teman, ketinggalan RSH sebagai enkripsi untuk SSH minimal 1240 bit. Nah, sudah ya teman-teman. Kita langsung tes di PC-nya. Kita masuk ke desktop, lalu klik yang telnet atau SSH client. Kita masukkan, kita pilih, sudah dipilih SSH, terus masukkan IP address 192.168.1.1 dan username-nya SID connect. Nah, passwordnya kita masukkan 1234. Nah, sudah ya teman-teman. Kita masuk ke enable, lalu passwordnya 123. Nah, sudah ya. Dengan demikian, konfigurasi SSH berhasil dilakukan dan router dapat diakses sebagai remote dengan keamanan yang lebih baik dibandingkan telnet. Sekian video dari saya tentang membahas remote access dan implementasi di Cisco Packet Tracer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.